Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwata fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di hari Senin yang sore ini cerah. Alhamdulillah senantiasa kita diberikan segala nikmat, termasuk nikmat keislaman. Ikhwatu fillah, hari ini kita lanjutkan sedikit mengenai syahadatain, masih dari makna al-ilah, perkataan dari para ulama, di antaranya At-Tibi berkata, al-ilah berasal dari wazan fi'alun, berarti maf'ul ya. Seperti juga kitabun berarti maktubun ya. Nah itu. Jadi kalau fi'alun maf'ulun ya. Terus kitabun maktubun ya gitu. Jadi al-ilah itu ilahatan. Ya. Ini yang baru dengar ya. Liar gitu, baru dengar namanya. Tapi kalau sudah biasa, ini udah ketebak lah gitu ya gitu. Udah istilahnya kakupas lah gitu nya bahasa Arab nya. Jadi mengandung ilahatan, artinya itu abada, ibadatan. Kalau bahasa kita apa? Menyembah ya, ibadah ya. Nah, itu kalau di bahasa kita itu banyak ya padanan kata itu ya. Dan sudah menjadi kesepakatan mereka bahwa al-ilah artinya al-ma'bud, yang disembah ya. Jadi al-ma'bud yang disembah itu ya, yang sudah disepakati. Tidak sama dengan keyakinan-keyakinan penyembah, di antaranya kuburan ya gitu. Dan yang semisalnya, yang mengartikan al-ilah adalah al-khaliq, Maha Pencipta. Mereka menyangka bahwa dengan keyakinan kepada makna ini telah bertauhid yang hebat ya, padahal tidak hanya Allah itu sebagai pencipta, tapi yang berhak disembah gitu ya gitu. Sudah menciptakan ya, jangankan kita ya, orang Islam, mereka juga ketika ditanya ya, man khalaqas samawati wal ard, maka dijawab la yaqulun naullah ya gitu. Mereka juga yang notabene non muslim ditanya siapa yang menciptakan ya langit dan bumi, mereka menjawab apa? Allah ya gitu. Tapi kenapa mereka tidak menyembah ya? Nah itu. Jadi tidak cukup meyakini Allah itu sebagai pencipta ya, tapi harus senantiasa menyembah, mengesakannya. Nah itu ya al-ilah yang sebenarnya.
Nah itu. Dan bagaimana ada orang-orang musyrik ya, mereka mengerjakan ibadah pada selain Allah, seperti misalnya berdoa kepada orang yang telah mati, yaitu kan gitu. Orang-orang yang menyembahnya pada kuburan gitu ya. Atau meminta pertolongan kepada kuburan ya, kepada orang mati saat kesusahan itu ya gitu. Ingin kelulusan gitu ya, ingin jodohnya didekatkan, ingin rezeki gitu ya. Nah itu. Apalagi anak yang pertama, oh gitu ya. Nah ini hal-hal yang demikian gitu ya. Kemudian juga memohon kepadanya dalam memenuhi hajat-hajat mereka, bernazar kepada kuburan ya. Tuh ya. Bernazar pada kuburan dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Mereka tidak merasa bahwa saudara-saudaranya yakni orang kafir Arab sama dengan mereka ya dalam keyakinan ini ya. Tuh. Insyaallah ya. Ya, yang namanya kesyirikan terkadang tidak disadari ya gitu. Meskipun mereka mengakui bahwa Allah itu pencipta dan yang mampu menciptakan, namun mereka beribadah kepada selain Allah ya, pada patung juga. Ya. Maka Islam tetap memvonisnya sebagai penyembahan terhadap kuburan. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab, dari saudara-saudaranya yang menyembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Itu sembahan sejak kaum siapa? Nabi Nuh ya. Mereka menyangka bahwa dengan berkeyakinan kepada makna ini berarti telah bertauhid yang hebat, walaupun mereka mengerjakan ibadah kepada selain Allah. Ya, ini udah ya. Nah, maka seandainya makna la ilaha illallah sebagaimana sangkaan orang-orang jahil itu, niscaya Rasulullah, nah ya disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya nih ya kaum yang bodoh itu ya, kaum yang bodoh tersebut atau yang jahil tidak terjadi pertentangan dan permusuhan, dan niscaya pula mereka akan memenuhi ajakan Nabi serta menerima dakwahnya yang menyerukan kepada la ilaha illallah. Tapi kan tidak ya, Abu Jahal. Terus apa lagi? Iya gitu. Abu Jahal, Abu Lahab enggak gitu ya. Enggak menerima gitu ya. Nah, makna tiada yang berkuasa menciptakan kecuali Allah akan mendapatkan sambutan sami'na wa ata'na. Ya. Kami mendengar dan kami taat. Sebagaimana firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah. Dan jikalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Tuh. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Kemudian juga di surah masih sama di Az-Zukhruf. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunna Allah. Layaqulunna khalaqahunnal
Azizul Alim, ya kan. Kalau tadi di ayat 87 la yaqulunna Allah, ini di ayat yang 8 la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim, ya. Dan jikalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka pasti menjawab yang menciptakannya, yang maha mulia dan maha mengetahui. Kemudian surah Yunus, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kamu sekalian dari langit dan bumi, ya. Siapa yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Ataupun siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah, ya. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya, ya. Insyaallah. Surah Yunus ayat 31. Masih banyak lagi, ya, ayat-ayat yang semakna, ya. Kaum jahiliyah sebagai orang Arab, mereka tahu bahwa kalimat la ilaha illallah bakal menghancurkan secara langsung, yakni dalam menyembah orang yang telah mati atau kuburan atau berhala mereka, ya. Dan menolak syafaat selain Allah. Oleh karena itu mereka berkata, ya, beralasan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Itu di surah Az-Zumar, ya. Itu alasan mereka, ya. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah, tuh, ya. Aja'alal alihata ilaham wahida inna hadza lasai'un ujab. Apakah dia menjadikan ilah-ilah itu menjadi satu ilah? Sungguh ini sesuatu yang mengherankan. Surah Shad ayat 5, ya. Nah, itu. Maka celakalah buat Abu Jahal dan pemimpin, ya, kafir lainnya, ya. Celaka Abu Jahal dan pemimpin kafir lainnya dari kalangan Arab Quraisy yang lebih tahu terhadap la ilaha illallah. Maka Allah firman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairim majnun. Sesungguhnya apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka takabur, ya, mereka sombong, ya, dan berkata, apakah kami harus meninggalkan ilah-ilah kami karena tukang syair yang gila? As-Saffat ayat 35 sampai 36, ya, tuh, ya. Dikatakan Muhammad itu tukang syair yang gila, waliyazubillah, ya. Ini sedikit lagi, ya. Mereka tahu bahwa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, itu berarti harus meninggalkan ibadah kepada selain Allah dan mengharuskan mengesahkan seluruh peribadahan hanya kepada Allah. Memang beginilah sikap penyembah, ya, kuburan, ya, atau orang-orang musyrik diantaranya, atau orang-orang yang menyembah berhala, dikala dituntut untuk meninggalkan doa dan ibadah hanya kepada Allah. Dan mereka berkata, ya, atau ketika mereka dituntut menunggalkan doa dan ibadah mereka hanya kepada Allah saja, ya, meninggalkan ibadah yang kepada selainnya, gitu maksudnya. Dan mereka akan berkata,
apakah kami harus meninggalkan para pemimpin kami dan memberi syafaat kami dalam doa-doa kami? Maka jawab oleh kita, ya, meninggalkan dan menunggalkan inilah yang benar, ya. Sebagaimana firman Allah, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan dia datang dengan kebenaran. Dan begitulah seruan para rasul, ya. Jadi la ilaha illallah itu adalah kebenaran, ya. Maka orang-orang musyrik seharusnya ketika diajak kepada la ilaha illallah ini, mereka harus meninggalkan ibadah kepada selain Allah, ya. Tapi kenyataannya ya susah, gitu, ya. Gitu. Nah, ini di berhalanya itu ada omset juga, ya, omset, ya, ada asetnya juga gitu bagi mereka. Itulah ketika, ya, yang namanya kesombongan, ya, gitu. Oleh karena itu la ilaha illallah mengandung an-nafyu wal isbat, menafikan ilahiyah, ketuhanan secara totalitas, kecuali hanya kepada Allah saja, ya. Semuanya selain Allah, apakah itu malaikat, para nabi atau lainnya, bukanlah ilah, ya, dan tidak berhak disembah sama sekali. Sedangkan mengisbatkan yakni hanya milik Allah saja. Artinya seorang manusia itu tidak boleh menyembah kepada selainnya. Menyembah dalam arti tunduknya hati dalam semua bentuk ibadah seperti doa, penyembelihan, nazar, dan yang lainnya. Nah, kesimpulannya, tidak ada uluhiyah kecuali hanya kepada Allah saja. Dan tidak ada yang disembah kecuali Dia. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengetahui maknanya dan mengerjakan kandungan kalimat ini, seperti menafikan syirik dan mengisbatkan keesaan hanya kepada Allah, ya, dengan keyakinan yang pasti untuk mengerjakan kandungan syahadat, maka dia seorang muslim yang benar, ya. Nah, catat, ya. Dan mengerjakan syahadat hanya zahirnya saja, ya, hanya nampaknya saja, tanpa disadari keyakinan, tanpa didasari juga keyakinan, maka itu adalah munafik, ya. Sedangkan bila seseorang mengerjakan suatu yang, ya, sesuatu itu bertentangan dengan syahadat seperti syirik, maka dia adalah seorang kafir, ya, walaupun dia mengucapkan kalimat syahadat tersebut, ya. Nanti kita baca lagi nih penjelasannya secara lengkap. Barakallahu fikum.